Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 10. Kali ini akan membahas tentang siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firda Adelia, nomor absen 12. Kemudian saya, Rizky Febri, nomor absen 33. Dan Zevanya Gloria, nomor absen 40. Oke, langsung aja simak pembahasan dari kami. Pertama-tama, kita harus mengerti apa itu Human Resources Management, atau yang biasa kita singkat dengan HRM. Nah, apa sih HRM itu? HRM adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi, pengolahan data yang terus-menerus, yang berhubungan dengan pengelolaan kemampuan pegawai secara efektif. Nah, HRM juga berfungsi sebagai recruiting and hiring new employee, training, job assignment, compensation or payroll, performance evaluation, and discharge of employees due to voluntary or involuntary termination. Nah, untuk teks yang pertama ini hanya akan dialami satu kali oleh setiap pekerja. Namun, untuk kelima tugas lainnya ini akan selalu dialami secara berulang-ulang sepanjang para pekerja bekerja di perusahaan. Namun, di chapter ini kita hanya akan berfokus di payroll system. Sebab mengapa begitu? Karena kita mempelajari mengenai akuntan, dan akuntan bertanggung jawab terhadap payroll system ini. Selanjutnya, HRM atau Payroll Cycle Information System. Nah, kesuksesan dari sebuah organisasi tergantung dari motivasi dan skill pekerjanya. Sebab kedua hal tersebut akan mempengaruhi kualitas dari servis atau produksi yang diberikan perusahaan kepada customer. Nah, untuk memaksimalkan kemampuan pekerja, maka HRM atau payroll ini akan berguna untuk mengambil keputusan penting atau menjawab 6 question yang ada di PPT ini. Yang pertama di sini ya, kita akan menjawab mengenai berapa banyak jumlah employee yang akan dibutuhkan untuk memenuhi strategic plan perusahaan. Yang kedua, which employee possess specific skills. Nah, ini maksudnya adalah employee mana yang akan memenuhi skills yang perusahaan cari. Nah, yang ketiga, skill mana yang memiliki kekurangan atau kelebihan supply di perusahaan kita. Terus yang keempat, mengenai efektivitas dari program training yang ada di perusahaan kita. Yang kelima, apakah secara overall, secara keseluruhan, performa dari perusahaan ini improving atau declining, meningkat atau menurun. Nah, yang terakhir, apakah ada masalah mengenai pergantian atau keterlambatan atau ketidakhadiran dari pekerja di perusahaan ini. Nah, keputusan-keputusan tadi atau question tadi dapat dipertimbangkan dari HRM atau Payroll Master Database ini. Dapat kita lihat, database mengintegrasikan human resources, payroll, time cards, job time, ticket, and general ledger. Sehingga dengan melihat ini, kita bisa mengoverview dari HRM atau payroll yang akan membantu kita mengambil keputusan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya, untuk lebih efektif dalam memanfaatkan employee knowledge and skill, beberapa perusahaan juga menerapkan mengenai knowledge management system. Nah, apa sih knowledge management system ini? Knowledge management system adalah software yang menyimpan dan mengatur keahlian yang dimiliki seorang pekerja yang nantinya bisa di-share dan digunakan oleh pekerja lain. Dengan sistem ini, maka pekerja lain bisa cepat meningkatkan skill mereka sendiri dan akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, threat and control in general issues in HRM or payroll cycle. Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Bagaimana kita mengkontrol ini? Yaitu dengan cara menggunakan berbagai pengendali integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Nah, kontrolnya dengan cara akses kontrol dan enkripsi. Ancaman yang ketiga, hilangnya atau rusaknya data induk. Kontrolnya dengan cara prosedur backup dan pemulihan bencana.
Ancaman yang keempat yaitu mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Nah, gimana sih cara kita mengendalikannya? Yaitu dengan cara criminal background investigation check. Jadi sebelum kita merekrut mereka, kita akan melakukan investigasi mengenai criminal background mereka. Apakah mereka punya catatan pernah mencuri atau pernah dipenjara dan sebagainya. Selanjutnya, prosedur perekrutan pegawai termasuk verifikasi job applicants, credential, skills, reference, and history. Nah, ancaman yang kelima yaitu pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat, yaitu dengan cara memberikan edukasi terus-menerus terhadap pegawai, meneliti dokumen perekrutan, dan evaluasi performa pegawai. Nah, selanjutnya kita beralih ke payroll cycle activities. Nah, payroll cycle activities ini atau siklus penggajian pegawai ada 5 urutan. Yang pertama yaitu update payroll master database, yang kedua validate time and attendance data, yang ketiga prepare payroll, yang keempat disburse payroll, yang kelima disburse payroll taxes and miscellaneous deduction. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai update payroll master database atau pembaruan penggajian master database. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada diagram konteks mengenai payroll portion of the HRM atau payroll cycle ini ya. Nah, kita bisa lihat nih, jadi payroll system ini akan berhubungan dengan 6 sumber, yaitu atau 6 subjek, yaitu HRM department, various department, government agency, employees, bank, dan insurance and other companies. Yang pertama kita lihat di HRM department. HRM department ini bertanggung jawab untuk memperbarui payroll master database dalam perubahan yang berkaitan dengan employment. Seperti yang kita lihat di panah ini, HRM department mengirimkan payroll change atau pembaruan-pembaruan mengenai payroll yang berhubungan dengan employment ke payroll system. Nanti payroll system akan memberikan laporan kembali kepada HRM department. Selanjutnya di various department. Di various department ini mereka akan memberikan time and attendance data atau mengenai waktu bekerja para pekerja di departemen tersebut dan kehadiran mereka. Nanti payroll system juga akan memberikan report kepada various department. Nah, selanjutnya dari government agency. Nah, government agency ini akan mengirimkan mengenai instruksi dan tax rates mengenai sistem penggajian kepada perusahaan. Nanti dari payroll system ini dia akan memberikan report mengenai payroll taxes dan tax. Nah, kemudian ada employees. Jadi di sini employees akan mendapatkan paychecks dari payroll system. Nah, dan sebelumnya mereka akan mengirimkan withholding dan deduction dari gaji mereka. Nah, yang kelima ada bank. Jadi di bank ini payroll system akan mengirimkan payroll check kepada bank. Nanti bank ini yang akan mencairkan dana perusahaan dan akan dikirimkan ke para pekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ada insurance and other companies. Insurance and other companies ini juga akan mengirimkan mengenai rate change dan instruksi untuk pembayaran asuransi dan lainnya. Nah, jadi payroll system ini akan mengirimkan check and reports. Nah, untuk secara garis besar untuk payroll departemen ini akan mengupdate informasi mengenai tax rates dan pengurangan gaji karyawannya, dan juga dari insurance dan other companies jika ada setelah mereka menerima instruksi dari mereka. Nah, untuk ancaman dan pengendalian dari update payroll master database tadi adalah yang pertama kita punya perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan cara pembagian tugas antara Departemen HRM dan Payroll Departemen. Pembagiannya bagaimana? Yaitu dengan cara pembagian tugas antara Departemen HRM yang akan bertugas untuk mengupdate data. Namun untuk dokumen penggajiannya hanya dari Payroll Departemen ini. Nah, yang kedua, kita bisa dengan cara melakukan pengendalian akses. Untuk ancaman selanjutnya yaitu pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Kita bisa kendalikan dengan cara pengendalian integritas pengolahan data dan juga pemeriksaan teratur atas seluruh perubahan terhadap data pengendalian induk. Nah, teman-teman, setelah tadi kita sudah mempelajari
proses pertama dalam siklus penggajian, yaitu mengupdate master database, sekarang kita akan ke proses yang kedua. Sebelum kita mempelajari proses yang kedua, teman-teman boleh melihat dulu gambar ini. Gambar ini menunjukkan adanya sistem dari perusahaan berbentuk website yang dapat digunakan bagi perusahaan untuk men-track atau melacak kinerja dari para pegawai. Kita bisa melihat dari customer mana yang ia layani, juga dari service apa yang si pegawai itu berikan, dan juga lokasinya di mana, dan tentunya adalah waktu-waktu setiap harinya. Tentunya aplikasi ini sangat-sangat berguna bagi perusahaan dalam menentukan gaji yang akan diberikan kepada para pegawainya. Selanjutnya kita akan memasuki proses selanjutnya dari siklus penggajian. Nah, teman-teman, proses yang akan kita pelajari ini dinamakan memvalidasi data waktu dan kehadiran, atau validate time and attendance data. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Bagi pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Para pegawai mendapatkan gaji tetap sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Bahkan, para supervisor mereka secara informal juga mengawasi kehadiran mereka dalam pekerjaan. Para profesional pada organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan bagi klien yang mana saja. Mereka mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu atau timesheet. Para pemberi kerja atau atasan menggunakan lembar waktu tersebut untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada klien atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Jadi teman-teman, intinya untuk memvalidasi data waktu dan kehadiran tiap pegawai itu tergantung dari jenis pekerjaan. Ada yang mendapatkan gaji tetap seperti manajer dan staf profesional. Nah, mereka-mereka ini jarang mencatat upaya tenaga kerja mereka pada kartu waktu. Sebagai gantinya, misalkan penyelia mereka secara informal hanya memantau kehadiran mereka di tempat kerja. Tentunya berbeda dengan perusahaan manufaktur, di mana kalau perusahaan manufaktur, mereka menggunakan tiket waktu kerja untuk mencatat data terperinci tentang cara karyawan menggunakan waktu mereka. Misalkan, pekerjaan apa yang mereka lakukan pada hari tersebut. Nah, data tiket jam kerja digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Dalam tahapan proses ini tentunya ada ancaman yang dihasilkan, yaitu adalah waktu yang tidak akurat dari data kehadiran. Nah, ketidaktepatan waktu dan catatan kehadiran dapat menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan biaya tenaga kerja yang salah, dan juga dapat melukai semangat kerja karyawan, misalkan dengan gaji yang tidak benar atau hilang, atau menghasilkan pembayaran untuk layanan kerja yang tidak diberikan kepada para pegawai. Cara untuk mengontrol dari ancaman tersebut adalah dengan otomatisasi data sumber. Contohnya adalah rantai Retail Manager Inc. memasang pembaca sidik jari di register kasnya, sehingga karyawan dapat masuk dan segera mulai bekerja. Perkiraan perusahaan bahwa ini dapat menghilangkan beberapa menit waktu yang terbuang yang dihabiskan si pegawai berjalan dari jam waktu di belakang toko ke register, dan dapat menghemat beberapa menit per karyawan. Mungkin ya teman-teman, kalau misalkan ada perbedaan waktu antar karyawan itu, untuk satu karyawan mungkin tidak terlalu berasa, tapi ketika karyawan suatu perusahaan itu banyak, lalu ada beberapa pergeseran waktu yang tidak sesuai, maka itu akan berasa untuk penetapan gaji bagi para pegawai di perusahaan tersebut. Makanya perusahaan tersebut ini mulai menggunakan sebuah sistem yang telah diotomatisasi supaya benar-benar para pegawai itu dicatat sesuai dengan jam ketika mereka mulai bekerja saja dan mengurangi atau meminimalisir waktu yang terbuang dengan sia-sia. Nah, teman-teman, proses selanjutnya dalam siklus penggajian adalah
menyiapkan penggajian atau prepare payroll. Langkah pertama yang dilakukan dalam menyiapkan penggajian adalah melakukan pengeditan data transaksi penggajian dan pensortian berdasarkan nomor pegawai. Berikutnya, daftar penggajian dan potongan dibuat. Daftar penggajian atau payroll register atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Daftar ini juga berlaku sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening pengecekan penggajian organisasi. Daftar potongan atau deduction register membuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan atau earning statement yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini, serta total year to date untuk masing-masing kategori. Nah, dalam proses ini, beberapa ancaman mungkin saja terjadi. Misalkan yang pertama, gaji yang terlambat. Yang kedua, penggajian yang salah catatan pengeluaran dan laporan. Yang ketiga, kesalahan pemrosesan pajak penghasilan kepada pemerintah. Dan yang terakhir adalah kegagalan untuk menerapkan secara akurat pada upah karyawan dan pentransferan gaji secara benar. Terdapat 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian. Yang pertama adalah total batch atau batch total. Total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan dengan dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Jika total batch tidak cocok, organisasi memiliki bukti yang tepat waktu atas kesalahan penggajian. Yang kedua adalah melakukan cross-footing daftar penggajian atau cross-footing the payroll register. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Yang ketiga adalah akun clearing penggajian atau payroll clearing account. Akun clearing penggajian adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk mengecek akuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Nah, sekarang kita akan mempelajari flowchart dari payroll batch processing. Kita di sini akan mempelajari proses-proses dalam kita menyiapkan penggajian. Nah, dalam gambar flowchart ini menunjukkan urutan kegiatan dalam memproses penggajian. Pertama-tama, daftar gaji data transaksi diedit. Dan transaksi yang divalidasi kemudian diurutkan berdasarkan nomor urut karyawan. Jika organisasi memproses daftar gaji dari beberapa divisi, masing-masing file transaksi penggajian ini juga harus digabungkan. File transaksi penggajian yang diurutkan kemudian digunakan untuk mempersiapkan gaji karyawan. Lalu yang kedua, selanjutnya semua pemotongan gaji dijumlahkan dan total dikurangi dari gaji kotor menjadi dapatkan gaji bersih. Lalu, pengurangan gaji dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama adalah pemotongan pajak gaji dan deduksi sukarela. Yang pertama termasuk pajak pendapatan federal, negara bagian, dan lokal, serta pajak jaminan sosial. Sedangkan pengurangan sukarela termasuk kontribusi ke program pensiun, premi untuk asuransi jiwa, kesehatan dan cacat kelompok, iuran serikat pekerja dan kontribusi untuk berbagai hal amal. Setelah pembayaran bersih dihitung, bidang tahun ke tanggal untuk pembayaran kotor, pengurangan, dan pembayaran bersih masuk setiap catatan karyawan dalam file master daftar gaji diperbaharui. Mempertahankan pendapatan kumulatif yang akurat adalah penting, karena adanya 2 alasan. Yang pertama, karena pemotongan pajak jaminan sosial dan pemotongan lainnya memiliki cut-off. Perusahaan harus tahu kapan harus berhenti pemotongan untuk karyawan individu. Yang kedua, informasi ini diperlukan untuk memastikan yang sesuai jumlah pajak dan potongan lainnya dikirimkan ke lembaga pemerintah
perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya. Setelah ini, selanjutnya daftar gaji dan pengurangan dibuat. Daftar penggajian mencantumkan gaji kotor, pengurangan gaji, dan gaji bersih setiap karyawan dalam format multikolom. Akhirnya, sistem mencetak gaji karyawan atau faksimili dalam kasus langsung menyetorkan. Ini juga biasanya termasuk laporan laba rugi yang mencantumkan jumlah pembayaran kotor, potongan, dan pembayaran bersih untuk periode berjalan dari tahun ke tahun. Nah, setelah tadi sudah mengetahui bagaimana flowchart dalam payroll batch processing, tentunya banyak sekali kerumitan-kerumitan proses penggajian, terutama pada titik pembayaran pajak. Persyaratan hukum membuatnya itu rentan terhadap kesalahan. Mengapa? Karena apabila adanya kesalahan dalam menentukan pajak yang akan diberikan kepada pemerintah, dapat menghasilkan kesalahan dan juga hukuman keuangan. Langkah selanjutnya adalah mengeluarkan penggajian atau disburse payroll. Sebagian besar pegawai dibayar menggunakan cek atau setoran langsung dengan jumlah gaji bersih ke dalam rekening bank pribadi mereka. Tidak seperti pembayaran tunai, kedua metode tersebut memberikan sebuah sarana untuk mendokumentasikan jumlah upah yang dibayarkan. Nah, mengeluarkan penggajian tentunya memiliki proses-proses dan juga menghasilkan ancaman. Apa saja prosesnya? Nah, jadi prosesnya tadi setelah gaji disiapkan, ulasan hutang dibayar dan menyetujui daftar gaji. Voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening giro umum perusahaan ke rekening bank penggajian. Pencairan voucher kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Setelah meninjau daftar pembayaran gaji dan voucher pembayaran, kasir kemudian bersiap dan menandatangani cek, mentransfer dana ke rekening bank penggajian perusahaan. Jika organisasi masih mengeluarkan cek kertas, kasir juga meninjau, menandatangani, dan mendistribusikan gaji karyawan. Kasir segera mendeposit setiap gaji yang tidak diklaim di rekening bank perusahaan. Daftar gaji yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Setoran langsung adalah salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian. Karyawan yang dibayar dengan setoran langsung umumnya menerima salinan gaji yang menunjukkan jumlah yang disetor bersama dengan laporan laba rugi. Jadi, sistem penggajian itu harus menghasilkan serangkaian file setoran gaji, satu untuk setiap bank, melalui mana setoran gaji dibuat, dan setiap file berisi catatan untuk setiap karyawan. Jadi, kurang lebih proses dalam mengeluarkan penggajian adalah seperti itu. Lalu terdapat banyak juga ancaman-ancaman dalam proses mengeluarkan penggajian. Ancaman besar dalam proses penggajian adalah pencurian cek gaji, penerbitan cek gaji ke pegawai fiktif, atau penerbitan cek gaji ke pegawai yang telah diberhentikan. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan biaya dan hilangnya kas. Menerapkan pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas lainnya dapat mengatasi ancaman tersebut secara spesifik, yaitu yang pertama, akses terhadap cek gaji kosong dan tahap mesin tanda tangan cek harus dibatasi. Begitu pula dengan kewenangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi EFT harus dipersempit dan dikendalikan melalui penggunaan autentifikasi multifaktor yang kuat. Yang kedua, seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Jika penggajian dibuat melalui setoran langsung, seluruh transaksi EFT harus ditinjau. Dan yang ketiga, kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung dengan dokumentasi yang layak. Jadi teman-teman, untuk contoh ancaman yang karyawan tidak ada atau diberhentikan, gaji yang tidak diklaim tersebut harus dikembalikan ke kantor bendahara untuk ditagih kembali segera. Kemudian harus dilacak kembali ke catatan waktu dan dicocokkan dengan master penggajian karyawan untuk memverifikasi bahwa mereka itu memang sah.
Jadi berikut merupakan proses dalam mengeluarkan penggajian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembayaran pajak gaji dan pengeluaran lainnya. Ini adalah tahap terakhir teman-teman dari siklus penggajian. Jadi perusahaan itu wajib untuk membayar pajak gaji karyawan dan jaminan sosial yang dipotong dari gajinya. Kemudian dihitung dengan teliti, lalu dibayarkan kepada pemerintah maupun entitas yang menyediakan jaminan sosial. Kenapa harus dihitung dengan teliti? Karena dimungkinkan dari setiap karyawan itu memiliki jaminan sosial yang berbeda, dikarenakan adanya program Flexible Benefits Plan. Ini artinya, perusahaan nanti akan menawarkan jaminan-jaminan sosial yang mungkin bisa didapatkan oleh karyawan. Jadi karyawan akan memilih jaminan mana yang ingin didapatkan olehnya. Setelah memilih, tidak menutup kemungkinan karyawan tersebut bisa mengubah pilihannya karena izin dari perusahaan tersebut. Kemudian, ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama, kegagalan dalam membuat pembayaran yang dibutuhkan. Ini dapat diatasi dengan mengonfigurasi sistem yang digunakan menjadi otomatis. Artinya, ketika ada pengeluaran yang sudah diproses, misal gaji gitu ya, sistem ini akan mengartikan bahwa dananya sudah dibayarkan kepada karyawan. Nah, karena otomatis, maka tidak akan muncul masalah yang kedua, yaitu pembayaran tidak tepat waktu. Ancaman ketiga, pembayaran tidak akurat. Ini dapat diatasi dengan 3 cara. Yang pertama, melakukan kontrol integritas. Salah satu contohnya adalah dengan membandingkan data dari 2 unit yang berbeda. Dari data tersebut, dibandingkan, lalu kita akan menganalisis resiko-resiko yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut. Nah, yang kedua adalah review pengawasan atas laporan-laporan. Ini biasanya dilakukan oleh fungsi manajerial. Kemudian ada review karyawan atas laporan pendapatan. Jadi perusahaan nanti akan memberikan laporan pendapatan kepada karyawannya. Kemudian karyawan akan memberikan feedback kepada perusahaan dalam bentuk report jika mereka merasa menemukan kesalahan dari laporan pendapatan perusahaan. Jadi keduanya sama diuntungkan gitu ya. Kemudian kita membahas tentang outsourcing options. Ini mengenai pihak ketiga dari sebuah perusahaan dan karyawan. Ada 2 organisasi, yang pertama namanya Payroll Service Bureau dan Professional Employer Organization. Yang pertama, dia mengurus masalah gaji. Dan yang kedua, dia mengurus masalah manajemen karyawan, baik administrasinya maupun tunjangan dan lain-lain gitu ya. Kenapa perusahaan menggunakan pihak ketiga ini? Alasannya ada 3. Yang pertama untuk mengurangi biaya. Jadi ketika perusahaan menggunakan jasa pihak ketiga ini, mereka akan menganalisis perusahaan kita secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi kepada kita biaya-biaya mana yang mungkin bisa dikurangi. Yang kedua adalah wider range of benefits. Ini artinya nanti ketika perusahaan mempunyai jumlah karyawan yang proporsional, dalam hal ini jumlahnya tidak gemuk, maka perusahaan dapat memberikan tunjangan atau manfaat kepada karyawannya lebih baik dong daripada jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga adalah freeing up computer resources. Nah, karena perusahaan menggunakan pihak ketiga, otomatis ada tugas yang sudah hilang dari perusahaan tersebut. Ini mengurangi sistem akuntansi dari perusahaan tersebut ya. Dalam hal ini adalah gaji dan manajemen karyawan. Sehingga perusahaan bisa berfokus menjalankan kegiatan di bidang lainnya. Misal marketing dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan pembahasan dari kami. Ada kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.